Ya, sama. Kemudian akan share screen. Nah, jadi kita akan membahas hari ini tentang zihab dan ilah. Kan kalian udah ketemu nih tafilah asyraf yang disusun dari asbab dan outlet yang udah kalian hafalin. Nah, ternyata apa? Jadi nggak selamanya tafilah yang dipakai cuma 10 itu. Ya, fikul limo ditariduffi. Wa ina matadukul hotegir, tapi berubah terus gitu loh. Kan yang masih ada dua, fa'ilun sama fa'ulun. Ternyata nggak itu terus. Dia bisa berubah jadi fa'ulu gitu-gitu. Marobina katir minha fidil satafikiyah. Jadi kalau kita praktek ternyata yang kita temukan lebih dari sama bizihab wal ilah, dan perubahan itu nama istilahnya di bab arut adalah zihab dan ilah. Misru taskil harf al mutaharik. Awalnya dia berharokat jadi sukun. Au hadfihi atau dihapus. Tadi hadful harf asakin wa ziyadati, atau nambah satu huruf sukun atau ngurangin satu huruf sukun. Udah ada gambaran tentang zihab dan ilah? Insyaallah. Karena kita udah praktek juga ya di Bahar Wafir. Dia aja dari mafailun tinggal mufa'alatun tinggal mufa'al ya kan. Ya, wa aksaru syariah dulu fihi az-zihab di annahu mabni ala tahfif wa ma la zihab fihi fi syi'r qalil. Jadi dikit banget syi'r yang tanpa perubahan gitu loh intinya. Emang untuk apa sih zihab gitu ya? Ini faedahnya dulu nih. Annaha juz'un fi dasati arud bi syi'r arudi la kamil binahu illa biha. Pokoknya itu pembahasan penting di arut ya, karena tafilah itu nggak selamanya daiman sohihan saliman gitu kan. Jadi harus tahu bab ini ya, tapi bab ini ada di akhir ya kalau kalian buka muqarrar. Terus yang kedua adalah usahil seluruh penyair Arab sedunia, kok sedunia sih, sejazirah Arab itu ya, harus bikin syair itu pakai tafilah yang 10 itu aja disusun jadi 16 bahar. Itu bosen banget kan? Kayak susah juga nemuin kata-kata yang pas sesuai ketukannya. Nah, adanya zihab dan ilah itu memudahkan penyair. Ya, ceritanya. Wana tutil qari'atanau al-musibah. Jadi biar kita juga nggak bosen cuma 16 ketukan aja, tapi ternyata dalam 16 itu kan ilah jadi lebih dari 16 akhirnya. Oke, apa itu? Jadi kalian masih ingat kan asbab yang temennya autat itu? Jadi ada dua huruf, kalau yang khafif mutaharik sakin, kalau yang sakil dua huruf mutaharik dua-duanya. Nah, di sini tagir bisa wani. Jadi perubahannya tuh khusus di huruf keduanya sabab. Kan yang namanya sabab khafif berarti yang di sukunnya, yang sabab sakil berarti di mutaharik yang kedua itu. Jadi khususnya di sawani asbab, huruf keduanya sabab. Gitu ya. Pahim tuh? Baik, Ibu. Iya. Ingat kan sabab sakil khafif? Yalah ya, udah sampai sini masa lupa. Jadi harf asani minas sabab al khafif abis sakil layadkhulu al autat. Jadi zihab itu nggak mungkin masuk ke watat ya, kan watat yang tiga. Wa yaqau fil hashwi wal arud wal tarab. Jadi dia bisa ditakdir, intinya kena ke semuanya lah. Zam illa idza jaro majral illa. Nah, jadi kalau ada satu zihab, misalkan nih penyair kan bikin satu qasidah, isi qasidahnya 70 bait. Dalam satu bait itu ada yang kena zihab. Berarti nggak harus 70 bait kena zihab juga. Jadi itu layal zam namanya. Nggak harus semua bait dalam satu qasidah kena zihab kalau ada satu bait yang kena zihab. Hasil ada takbir fitaskin mutaharik au hadbihi wa amal harf asakin falaysa fi ilal hadl. Ya iyalah. Jadi kalau dia huruf aslinya mutaharik kayak di sabab sakil kan huruf keduanya mutaharik. Itu ada dua opsi tagirnya. Kalau nggak disukunkan ya dihapus. Tapi kalau dia sabab khafif berarti kan huruf keduanya sakin. Itu biasanya dihapus karena nggak ada opsi kalau sukun jadi mutaharik gitu loh. Kalau sukun ya dihapus. Kalau mutaharik bisa disukunkan aja atau dihapus. Jadi perubahannya simpel itu doang. Pahim tuh? Pahim nah, Ustazah. Nah, ini nama-nama zihabnya mana ya?
Oh ini nih anwa zihab ya. Itu ada yang mufrad. Ya. Jadi mufrad itu apa? Takdirnya jadi cuma terjadi di satu sabab aja. Minat taf'ilah. Jadi cuma terjadi satu perubahan gitu. Contoh perubahannya apa? Khoben. Kalian baca apa itu khoben? Wahwa atfu tani sakin. Nah, tani sakin itu kan sabab khafif. Berarti yang awalnya sabab khafif mutaharik sakin, jadi tinggal mutaharik doang kalau kena khoben. Paham ya di sini ya? Kalau kena khoben, huruf sukun yang kedua itu dihapus. Gitu. Contohnya apa? Nah di sini dari fa'ilun ya. Jadi apa? Fa'ilun. Yang ini loh, yang fa'ilun. Yang ada garis-garisnya. Dari fa'ilun huruf kedua sukun kan ini ya, yang ini. Jadi fa'ilun gitu doang. Dari fa'ilatun jadi fa'ilatun. Dari mustaf'ilun sinnya hilang jadi mutaf'ilun. Dari maf'ulatu tinggal ma'ulatu. Jadi cuma menghapus huruf kedua sukun. Fahimtum? Yang idmar gimana? Kalau idmar, taskin, sani, mutaharik. Nah, kalau tadi kan emang taskin, hadaf, sani, sukun. Kalau sekarang taskin, sani, mutaharik. Disebut idmar. Jadi kalian hafalan istilahnya ya. Tadi khoben, sekarang idmar. Dan masih banyak lagi loh. Hafalan, semangat hafalan. Enaknya tuh nginget sih. Kalau inget tuh udah pasti hafal. Iya. Jadi taskin sani mutaharik kan di sini muta fa'ilun kan ini sani nih disukunkan jadi tinggal fa'ilun. Itu namanya idmar. Mudah ya memahaminya ya. Itu sebenarnya tinggal baca sama nginget-nginget biar hafal. Kalau wakas gimana? Hatfu sani mutaharik. Ya kalau ini wakas itu kayak mutafa'ilun hatfu. Kalau tadi cuma taskin ya idmar, cuma taskin sani mutaharik. Sekarang hatfu. Jadi wakas. Wakos itu jadinya dari mutafa'ilun tinggal mufa'ilun. Karena taknya kan hatfu. Fahimtum? Fahimna Ustazah. Iya, mudah ya. Lanjut Toy. Nah, Toy gimana sih? Hatfu robi sakin. Ya, ini baru zihab ya. Kita baru sampai nomor 4. Hoben, idmar, wakos, toy. Langsung hafalan habis ini ya. Nah, toy itu artinya hatfu robi sakin. Mana yang keempat? Mustaf, berarti fa. Dihapus fa-nya. Dari mustafilun tinggal mustailun. Karena fa-nya yang dihapus. Itu namanya toy. Kalau kobet gimana? Kalau kobet hatfu homis. Huruf yang kelima, fa'ulun yang kelima nun. Mafa'ilun yang kelima ya. Jadi dari fa'ulun tinggal fa'ulu. Dari mafa'ilun tinggal mafa'ilun. Itu disebut dengan kobet. Oke, mulai banyak istilah, tapi nggak bingung kan? Karena yang dibutuhkan tinggal hafalan aja. Yang keenam, tadi udah apa aja? Hoben, idmar, wakos, toy. Sama, apalagi itu lagi? Yang nomor 2 lupa. Hoben, idmar, wakos, toy, kobet. Nah, asob. Kalau asob itu taskin homis mutaharik. Di sini jadi awalnya dia berharokat tapi jadi sukun, nggak dihapus ya, cuma taskin aja. Mufa'alatun yang kelima apa? Lam. Jadi dari mufa'alatun tinggal mufa'altu. Jadi ya. Lagi ada akal. Hatfu, kalau tadi cuma taskin, ini udah hatfu, dihapus. Jadi dari mufa'alatun tinggal mufa'atun, lamnya hilang. Karena hatfu di sini. Jadi akal itu temenan sama asob ya. Kalau ini taskin, ini hatfu. Kalian bisa lah bikin rumus-rumusnya biar cepet hafalan. Ini temennya apa ya? Temennya apa. Kaf. Kaf itu apa? Hatfu sabi. Ya, jadi yang ke hapus itu yang ke 7. Ya, dari mafa'ilun. Yang ke 7 mana? Nun. Fa'ilatun yang ke-7 nun. Jadi dari mafa'ilun tinggal mafa'ilu, nunnya hilang.
fa'ilatun, fa'ilatu, nunnya ilah. Itu baru yang tagirnya terjadi sekali. Kalau terjadi 2 kali, namanya zihaf murakkab. Ya, contohnya nih, hobel. Kalian udah harus hafal tadi berarti. Karena kita tahu yang murakkab kalau udah hafal yang mufrad. Contohnya nih, hatfusani dan hobel itu gabungan antara hoben sama toy. Ya. Dari mustafilun kena hoben tinggal mutafilun. Kan yang kedua ya hoben itu. Kena toy yang keempat, fa-nya yang hilang. Jadi dari mustafilun kena hoben sama toy jadi mutailun. Itu disebut 2 kali pengubahan yaitu hoben dan toy. Jadinya dari mustafilun tinggal mutailun. Itu deh. Paham ya? Ini mudah kok. Hozl, apa itu hozl? Ada 2, idmar sama toy. Nah, kita harus tahu dulu idmar apa, toy apa. Mutafailun kena idmar. Jadi tinggal muts, karena idmar itu mensukunkan yang kedua. Nah, kalau toy, mutfailun. Karena idmar sama toy disebut hozl. Masih ada lagi yang murakkab ya. Namanya syakel. Dia ada hoben sama kaf. Kalau hoben itu yang kedua ini dihapus, kalau kaf yang ketujuh. Jadi dari fa'ilatun tinggal fa'ilatu. Namanya syakel. Hoben sama kaf. Ada 2 kali yang murakkab ya. Nggak bingung kan? Paham kan tagirnya di mana? Bingung, Za. Terlalu banyak. Ya, karena banyaknya aja, jadi kalian berproses hafalannya. Nanti Ana tunjukin yang pakai tabel kalau lebih mudah. Atau kalau Ana dulu sih bikin rumus-rumus sendiri gitu loh. Kayak kalau sama-sama huruf kedua, nama istilahnya apa aja. Sama-sama huruf keempat, istilahnya apa aja. Huruf ketujuh apa aja, kelima apa aja gitu. Terus ketika merokap, ya udah. Jadi kalau udah mufradnya udah hafal, masuk ke merokap tinggal nambahin gitu kan. Contohnya di sini nakes nih, itu tuh asap sama kaf. Kalau kita lupa asap yang mana, kaf yang mana kan susah nih. Tapi lama-lama jadi asap itu dia taskin homis mutahari. Jadi mufa'alatun ini lamnya jadi sukun. Kaf, kaf itu apa? Menghapus yang terakhir yang ketujuh. Pokoknya kaf itu terakhir. Akhirnya jadi mufa'altu. Itu disebut dengan nakes nanti. Karena ada asap sama kaf. Kita baru zihaf loh, belum ilah. Dan kita juga belum masuk ke kofiah. Di kofiah lebih banyak lagi istilahnya. Ada istilah tiap hurufnya, tiap harokatnya, tiap ya aib-aibnya juga. Sekarang kita ke ilah. Jadi zihaf kayak gitu ya, kalian tinggal hafalan pokoknya. Apa itu khoben, apa itu idmar, apa itu asob, wakos, kobet, akal, kaf, apa itu khobel, hozl, syakal, nakes gitu. Sekarang kita ke ilah. Hah, masih ada ilah ya. Apa itu ilah? Iya tagir yatra'u alal asbab wal autat wala yaqa illa fil arud awidor. Nah, beda ya, ada poin bedanya apa? Tadi kalau misalkan zihaf dia cuma masuk ke sabab. Kalau ilah dia bisa masuk ke sabab dan watat. Terus tadi kalau zihaf itu dia bisa ya kok fikuli makan ya kok fikuli makan itu gimana sih? Di arut iya, di dorob iya, di hasyu iya. Tapi kalau ilah cuma ada di arut dan dorob aja. Jadi nggak akan ada di hasyu. Wa idza arada li syair fa innahu yalzamu fil qasidah kulliha. Misalkan nih, penyair itu bikin qasidah, isinya 50 bait gitu ya. Kalau ada satu bait yang kena ilah, yalzam berarti dia wajib semua bait kena ilah di arut dan dorobnya ya. Batakunu ilah, terus ilah itu kan kalau tadi zihab itu dengan yang mutaharik jadi sakin atau yang sukun dihapus gitu kan. Tapi kalau ilah itu dia biziyadah wa nakes, bisa dengan penambahan, bisa dengan pengurangan. Paham ya bedanya zihab dan ilah? Ustazah boleh diulang yang ilah gimana?
Dia terjadi di sabab sama watat, dia diarut sama doreb, dan dia yalzam. Kalau satu bait kena, semuanya harus kena. Ya, simpel kan? Oke, Meshi ya Gemma. Insyaallah Za. Nah, ini nih sama kayak ini. Poinnya. Kalau ziaf itu fi sabab bas kita. Kalau ilah tuh fi asbab wa autat bardu. Kalau hasyu itu, kalau ziaf itu fil hasyu wa atbad darab da fil atut wa darab bas. Da bin nakas bas, da bin nakas wa ziyadah. Da la yalzam, da yalzam. Itu deh. Itu bedanya ziaf sama ilah. Padahal sama-sama tagiro, tapi beda judul karena perbedaan yang ditabel barusan. Nah, ilah itu ada apa aja? Ya, tambah hafalan lagi ya. Oke, kalian cepet-cepet belajar, biar cepet-cepet hafalan. Oke, hari ini kita langsung loncat ke ziaf dan ilah sebelum masuk ke semua bahar. Biar kalian hafal ini dulu. Ya. Sekarang kita masuk ke ilah biziyadah. Nah, ilah biziyadah itu berarti ada penambahan. Ya, penambahannya gimana? Nih, yang pertama, tadil. Apa itu tadil? Ziyadah haruf sakin. Jadi kalian harus nambahin satu huruf sukun yang di akhirnya itu watat majmu. Kan watat majmu itu mutaharik sakin. Nah, berarti di akhirnya itu ada dua sukun karena ada penambahan. Karena bedain pakai warna biru ya. Nah, ini yang disebut tadil. Ziyadah haruf sakin ala ma'akhirhu watat majmu. Contohnya apa? Mustaf'ilan. Jadi ini ada dua huruf sukun di akhir lan. Kan ini matnya sukun, nunnya juga sukun dibaca. Bukan mustafilani ya, mustafilan. Itu disebut dengan tadil nanti. Kalaupun tasbih, dia menambah huruf sukun yang akhirnya sabab khafif. Jadi beda ya. Kalau ini sama-sama nambah huruf sukun, tapi kalau tadil itu di watat majmu, kalau tasbih itu di sabab khafif. Contohnya, kan sabab khafif kan mutaharik sakin. Berarti kayak tun ini, fa'ilatun jadi fa'ilatan. Akhirnya dua sukun gitu dia. Namanya tasbih, itu ya ilah yang diziyadah, yaitu tadil, tasbih, nah, terakhir tarfil. Cuma 3 kok. Cuma. Kalau tarfil itu sabab khafifnya, jadi ziyadahnya bukan cuma satu huruf sukun, tapi nambah satu sabab khafif. Berarti nambah mutaharik sakin. Akhirnya apa? Akhir watat majmu. Jadi kan watat majmu mutaharik sakin. Nah, ketambahan sabab khafif mutaharik sakin. Berarti gini bentuknya nanti. Contohnya dari mutafailun jadi mutafailatun. Ya, ketambahan sabab khafif. Itu kalau ziyadah cuma ada 3, tarfil, tasbih, dan tadil. Kalau misalkan yang nakes berarti kita ngurangin. Ya, ada apa aja? Yang pertama ada hadaf, hadat, solam. Kalau hadaf itu apa? Menghapus sabab khafif. Jadi dari fa'ulun tinggal fa'u, bayangin. Kan sabab khafifnya dihapus. Kalau hadat menghapus watat majmu, tuh bayangin. Dari mutafa'ilun tinggal mutafa. Ya. Kalau solam apa? Menghapus watat mafruk. Dari maf'ulatu tinggal maf'u. Tuh ya. Nah, itu coret-coretan kuning itu. Dari fa'ulun, dari fa'ulun tinggal fa'u. Dari mutafa'ilun tinggal mutafa. Dari maf'ulatu tinggal maf'u. Ya. Baru 3, lanjut yang keempat dan kelima. Ada di sini koser. Nah, koser itu dia menghapus sakinnya sabab khafif. Berarti dari fa'ulun tinggal fa'ul. Kan lun itu sabab khafif. Ya. Dia ada 2 kali, tunggu. Lewat. Jadi dia di sini hatfu sakin sabab khafif sama taskin makoblahu. Jadi dari fa'ulun nunnya dihapus. Terus ada 2 proses. Selanjutnya apa? Taskin qoblahu. Jadi lamnya disukunkan. Dari faul gini. Itu namanya koser.
Oke ya, nggak boleh masduk ya. Yang penting kalian start hafalan malam ini, insya Allah nggak masduk. Kote ya, kote. Kalau kote itu dia, kalau kote itu ya, dia menghapus watat majmu dan taskin makoblahu. Jadi dari fa'ilun, hatfu sakinnya watat majmu. Ya, jadi watat majmu'nya kan ilun. Sukunnya watat majmu yang mana? Nun. Apa? Selanjutnya ditaskin. Jadi fa'il. Kalau kasyaf, dia menghapus yang ke-7. Dari maf'ulatu tinggal maf'ula. Jadi tunya dihapus. Kalau wakaf taskin sabi mutaharik. Dari maf'ulatu disukunkan maf'ulat. Itu banyak ya, banyak ya. Yang ke-8 dari ilah kota hatfu sabab khafif min akhir tafilah. Jadi tunnya dihapus. Taskin homis yang kelima disukunkan. Jadi tinggal mufa'al itu yang tadi di bahru wafir ya. Dari mufa'alatun tinggal mufa'al. Yang terakhir namanya bitter, terakhir kok udah. Udah kenyang ya, udah terakhir ya. Udah puas, udah banyak banget. Ada 9 ilah. Itu baru yang di nakes yang ada 3 kan. Terus jihafnya juga. Nah kalau bitter itu apa? Hatfu sabab hafif min akhir tafilah ma'ahadfi sakin watat majmu wataskin makobla. Jadi dari fa'ul ini paling banyak ini perubahannya. Dari fa'ulun tinggal fa dong. Kan fa'ulun ya, fa'ulun. Nah, proses yang pertama apa? Hatfu sabab hafif min akhir tafilah. Ini dihapus. Terus apa? Hatfu sakin watat majmu. Ini watat majmu, sukun ini dihapus. Taskin makoblahu ini disukunkan. Jadi dari fa'ulun tinggal tarik sakin tinggal sabab hafif fa gitu. Itu namanya bitter. Fahimtum al-baqi ilal hifat. Ya. Ingat bab zihaf yang mufrad ada berapa? Ada 8. Kalau yang murokab ada 4. Bab ilah kalau yang biziadah ada 3. Kalau nakes ada 9. Ya. Kalian sudah harus bersabar dengan istilah-istilah baru itu.